saya akan menjelaskan tentang hukum qisas, rukun, serta syarat ketentuan pelaksanaannya dalam pandangan Imam Mahajah. Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut, pertama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan qisas. Nah, pengertian qisas secara etimologis artinya berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikuti jejak atau membalas dengan yang setimpal. Artinya tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan adalah serupa dengan tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Sedangkan secara terminologi, qisas adalah hukuman balasan yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Tindakan berbanding dengan perbuatannya, seperti membunuh pelaku jika dia membunuh atau melukai pelaku sebagaimananya ia melukai orang lain. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan dan memberikan efek jerah. Nah, dasar hukum qisas terdapat dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Nah, kemudian yang kedua yaitu rukun qisas. Dalam hukum Islam, pelaksanaan qisas harus memenuhi rukun tertentu agar sah dan dapat dijalankan secara adil. Rukun qisas merupakan unsur-unsur pokok yang menjadi dasar bagi penerapan hukum ini. Yang menjadi dasar dalam penerapan hukum ini, adapun rukun-rukun qisas adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pelaku kejahatan atau yang disebut dengan qatil. Kemudian yang kedua yaitu korban kejahatan atau maktul. Yang ketiga yaitu perbuatan tindak pidana, dan yang keempat yaitu adanya tuntutan dari wali korban. Yang kelima adalah keputusan hakim. Nah, selanjutnya yaitu syarat pelaksanaan qisas. Agar hukum qisas dapat dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam, harus dipenuhi sejumlah syarat yang berkaitan dengan pelaku, korban, tindak pidana, dan proses hukumannya. Berikut adalah syarat pelaksanaan qisas. Yang pertama yaitu pembunuhan atau penganiayaan dilakukan secara sengaja. Kemudian yang kedua, pelaku harus mualaf. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan nasab langsung yang menghalangi. Kemudian yang keempat, kesetaraan antara pelaku dan korban. Nah, yang kelima, adanya tuntutan dari wali korban. Dan yang keenam yaitu penetapan oleh hakim. Dan yang ketujuh, korban harus masih hidup dalam kasus penganiayaan. Kemudian selanjutnya, pandangan Imam Mazhab tentang qisas. Para ulama dari 4 mazhab fikih sepakat bahwa qisas adalah bagian dari hukum pidana Islam yang bersifat wajib dalam pelaksanaan pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Namun, mereka memiliki beberapa perbedaan hal dalam hal persyaratan pelaksanaan dan kondisi tertentu. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama, penjelasan dari mazhab Hanafi, yaitu kesetaraan sebagai syarat utama. Menurut Hanafiyah, qisas hanya berlaku jika terdapat kesetaraan antara pelaku dan korban, terutama dalam aspek agama dan status sosial. Kemudian selanjutnya penjelasan dari mazhab Maliki. Maliki menjelaskan bahwa qisas diperlukan tegas dalam pembunuhan disengaja tanpa mempermasalahkan agama atau status sosial pelaku dan korban. Namun orang tua yang membunuh anak tetap tidak dikenai qisas meskipun perbuatannya berdosa besar. Dalam penganiayaan, Maliki lebih berhati-hati jika luka tidak bisa dibalas secara persis dan bisa menggantikannya dengan diat. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan dari mazhab Syafi'i. Syafi'i memandang bahwa semua manusia setara dalam hal hak hidup, hingga agama dan status sosial tidak menjadi penghalang untuk penerapan qisas. Seorang muslim bisa dijatuhi qisas bila membunuh jijimi, dan sebaliknya. Qisas tidak diperlukan kepada orang tua yang membunuh anak berdasarkan hadis dan ijtihad ulama. Syafi'i juga sangat
menekankan pada niat pembunuhan dan alat yang digunakan dalam menentukan apakah qisas berlaku atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu mazhab Hambali. Hambali hampir sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam banyak aspek. Mereka menyatakan bahwa qisas wajib bagi pembunuhan yang disengaja tanpa mempersoalkan status pelaku dan korban, kecuali dalam kasus orang tua membunuh anak di mana qisas tidak diperlukan. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan pelaksanaan qisas. Pelaksanaan qisas adalah proses yang harus mengikuti aturan dan prosedur yang ketat agar dapat dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan qisas adalah sebagai berikut, yaitu 1. Harus ada keputusan dari hakim. Kemudian yang kedua, pelaksanaan oleh negara, dan yang ketiga, tuntutan dari wali korban. Kemudian yang keempat, qisas untuk pelaku pembunuhan disengaja, dan yang kelima, tidak ada pengampunan dari pelaku. Kemudian yang keenam, harus ada kesetaraan dalam pembalasan. Dan yang ketujuh, perlindungan terhadap orang tua yang membunuh anak. Dan yang ke-8, pelaksanaan dalam proses yang tertib dan adil. Baik, mungkin itu penjelasan terkait dengan hukum qisas, rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaannya dalam pandangan Imam Mazhab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.